Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 mata kuliah SRWE kelas D akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang Routing Information Protocol atau yang biasa disebut dengan RIP. Sebelumnya, eh, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Falafis Razaki Fialdira dari Tekom 23. Kemudian ada teman saya Nicholas Anindya Dinata dari Telkom 23. Kemudian ada teman saya Surya Hari Putra dari Angkatan 23 juga. Yang pertama, apa itu routing? Routing adalah proses di mana router menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari sumber ke tujuan melewati satu atau beberapa jaringan. Nah, routing itu ada dua. Yang pertama, static routing. Yaitu metode di mana administrator secara manual menambahkan jalur ke routing table setiap router. Karena tidak ada pertukaran informasi antar router, static router memiliki overhead rendah dan mudah dipahami, tetapi tidak otomatis beradaptasi saat topologi berubah. Metode ini cocok untuk jaringan kecil atau rute tetap yang jarang berubah. Kemudian yang kedua, ada dynamic routing. Dynamic routing adalah metode routing di mana router secara otomatis bertukar informasi dan memperbarui jalur terbaik menggunakan protokol seperti RIP, OSPF, atau EIGRP, sehingga dapat menyesuaikan diri saat terjadi perubahan jaringan. Dynamic routing ideal untuk jaringan menengah hingga besar yang dinamis. Kemudian, bagaimana sih konsep Dynamic Routing Protocol? Dynamic Routing Protocol yaitu sekumpulan proses algoritma dan pesan yang digunakan oleh router untuk saling bertukar informasi jaringan. Dengan protokol ini, router dapat secara otomatis memilih dan memperbarui jalur terbaik ke jaringan tujuan tanpa konfigurasi manual, sehingga mempermudah pengelolaan jaringan berskala besar. Tujuan utamanya, dynamic routing untuk menemukan jaringan yang jauh serta memilih jalur terbaik berdasarkan metrik tertentu. Komponen protokolnya dynamic routing sendiri memiliki 3 komponen penting. Struktur database yang disimpan di RAM, pesan routing yang digunakan untuk saling mengenali router lain, dan bertukar informasi serta algoritma untuk memproses informasi tersebut dan menentukan jalur terbaik. Untuk cara kerjanya sendiri, dynamic routing ini, router menggunakan Dynamic Routing Protocol untuk mendeteksi jaringan baru dan menyebarkan informasi tersebut ke router tetangga. Informasi ini kemudian digunakan untuk memperbarui routing table secara otomatis sesuai perubahan kondisi pada jaringan. Kemudian ada macam-macam Dynamic Routing. Yang pertama, RIP atau Routing Information Protocol. RIP atau Routing Information Protocol adalah protokol routing dinamis berbasis desain vektor yang menyerukan jalur terbaik berdasarkan jumlah hop. Kemudian, jenis yang kedua ada OSPF atau Open Shortest Path First. OSPF adalah protokol routing dinamis link state yang menghitung jalur tercepat menggunakan algoritma Dijkstra berdasarkan cost dari bandwidth. Kemudian ada EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. EIGRP adalah protokol routing dinamis hybrid yang menggabungkan metode distance vector dan link state untuk routing yang cepat dan efisien. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Routing Information Protocol. Jadi RIP ini adalah salah satu protokol routing tertua yang menggunakan hop count sebagai metrik utama untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Kemudian ada poin penting yang perlu kita ketahui tentang RIP ini. Yang pertama, metrik dan mekanisme dasar RIP. Jadi, RIP menghitung hop count sebagai jumlah router yang dilalui paket dari sumber menuju tujuan. Jalur dengan jumlah hop terkecil otomatis dipilih sebagai rute terbaik.
batas maksimalnya adalah 15. Jadi kalau dia lebih dari 15, hop tidak dapat dijangkau. Yang kedua ada periodic update pembaruan secara berkala. Jadi setiap 30 detik router yang menjalankan RIP mengirimkan seluruh isi tabel routing ke semua tetangganya secara broadcast. Ini untuk RIP 1 atau multicast ke 224.0.0.9. Ini untuk RIP versi 2. Hal ini menyebabkan overheat traffic pada interval tersebut, terutama pada jaringan yang lebih besar. Kemudian, jika sebuah rute tidak diperbarui dalam 8 siklus update, RIP ini dianggap tidak valid dan menghapusnya dari tabel routing. Jadi untuk keunggulan RIP ini, yang pertama ada sederhana dan mudah dikonfigurasi, yang kedua ada kompatibilitasnya yang luas, yang ketiga load balancing-nya sederhana. Untuk kekurangannya tersendiri, dibalik ia memiliki banyak kelebihan seperti terutama terkait kecepatan konfigurasi, batas hop count, dan risiko loop routing. Dia juga memiliki kelemahan seperti maksimal 15 hop, konvergensinya lambat, serta keamanan yang terbatas. Oke, untuk contoh kasus di sini adalah sebuah perusahaan memiliki kantor pusat dan 2 kantor cabang A dan cabang B. Contoh kasus kita dikasih tahu instruksinya adalah ada perusahaan kantor pusat, terus ada cabang A dan cabang B. Nah, gimana agar cabang A bisa terhubung dan terkoneksi ke cabang B dan juga ke pusat? Yaitu dengan cara routing. Di sini kita akan memakai RIP. Nah, untuk komennya sederhana. Kita masuk ke RIP, router RIP, lalu ke version yang kedua. Nah, terus network ini bisa dilihat misal dari router ini. Nah, ini yang kelihatan kan di F00 192.168.1.0 berarti kan networknya, dan serial 2.0. Oke, yang di sini juga sama, berarti nanti ada 3 network. Nah, jadi ada 3. Untuk yang ke atas, ke kiri, dan ke kanan. Ke kiri yang 10 itu cabang A, lalu yang ke kanan itu yang ke cabang B. Oke. Yang router ini juga sama. Oke, maka saat di tes ping pun bisa. Begitupun ke pusat. Oke. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.